Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marita Angelina dengan NPM 233402069 dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait Health and Safety Environment pada kasus kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Jadi PT Pertamina Persero ini adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan juga gas. Nah, dalam 4 tahun terakhir, tercatat ada 8 insiden kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi, seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan juga Pelumpang. Kebakaran ini menunjukkan pentingnya sistem identifikasi bahaya, pengendalian resiko, dan juga penerapan standar health and safety environment secara ketat dalam industri beresiko tinggi seperti perminyakan ini. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mari kita ketahui apa itu health and safety environment dan urgensinya dalam industri migas. Jadi, health and safety environment ini adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Pada industri migas, bahaya yang terjadi ini dapat mengakibatkan kerugian besar, baik dari sisi manusia, aset, maupun lingkungan. Maka dari itu, health and safety environment ini perlu dilakukan karena fokusnya itu pada pencegahan bahaya serta melindungi kesehatan pekerja dan juga lingkungan kerja. Nah, ada beberapa bahaya yang harus dihindari oleh PT Pertamina. Yang pertama ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini melibatkan bahan yang mudah terbakar seperti bensin, solar, LPG, dan juga uap hidrokarbon. Nah, kebocoran atau tumpahan bahan kimia ini dapat menjadi sumber utama kebakaran jika terkena percikan api atau panas yang tinggi. Yang kedua, ada bahaya energi dan juga fisik. Ini itu termasuk tekanan tinggi pada pipa, panas ekstrim dari peralatan, atau percikan listrik dari instalasi yang rusak. Semua ini dapat memicu kebakaran besar, terutama di kilang atau terminal bahan bakar. Yang ketiga, ada bahaya operasional atau manusia atau human effect. Ini itu merupakan kesalahan prosedur saat pengisian tangki, perawatan alat yang tidak sesuai standar, atau kelalaian dalam mendeteksi kebocoran bisa memicu kebakaran. Faktor manusia seperti kelelahan dan juga kurangnya pelatihan ini dapat berkontribusi. Yang terakhir ada akar masalah sistematik. Nah, kegagalan dalam sistem ini itu seperti tidak adanya deteksi dini kebakaran, sistem pemadam otomatis yang tidak berfungsi, dan tidak tersedianya jalur evakuasi yang jelas dapat memperparah insiden kebakaran dan menghambat penanganan. Adapun beberapa tata cara pengendalian bahaya menurut hierarki pengendalian bahaya. Yang pertama, yaitu ada eliminasi. Nah, eliminasi ini dengan menghilangkan bahaya sepenuhnya, misalnya dengan menghentikan penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar atau mengganti sistem manual beresiko tinggi dengan sistem otomatis. Yang kedua ada substitusi. Nah, substitusi ini dengan mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan yang lebih aman, seperti memakai pelarut kimia yang tidak mudah menguap atau material tahan api sebagai pengganti yang mudah terbakar. Yang ketiga, ada rekayasa teknis, yaitu dengan mencegah bahaya melalui perubahan desain atau teknologi, seperti memasang sistem deteksi gas otomatis, sistem pemadam kebakaran, pipa tahan tekanan, dan ventilasi untuk mencegah akumulasi gas. Yang keempat, ada pengendalian administratif. Nah, ini itu dengan mengatur prosedur kerja yang aman seperti menyusun SOP ketat, sistem izin kerja yang aktivasi beresiko, pelatihan keselamatan rutin, dan juga penempatan tanda peringatan. Yang terakhir ada APD atau alat pelindung diri atau sebagai pelindungan terakhir, yaitu pekerja wajib mengenakan APD sesuai dengan bahaya seperti helm anti api, respirator, pelindung mata, dan disertai pelatihan dan juga pengawasan dalam penggunaannya. Adapun beberapa standar dari Health and Safety Environment yang wajib diterapkan. Yang pertama ada ISO. ISO ini merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menekankan pentingnya partisipasi aktif pekerja dan juga integrasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses bisnis perusahaan. Yang kedua ada OHSAS. OHSAS ini merupakan pendahulu ISO. Fokusnya itu pada identifikasi bahaya dan pengendalian resiko untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini juga masih digunakan sebagai acuan transisi. Yang terakhir ada Peraturan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012, merupakan regulasi pemerintah Indonesia yang mewajibkan penerapan sistem manajemen K3 untuk perlindungan pekerja, aset, dan juga lingkungan.
Nah, adapun penerapan sistem manajemen ketiga, yang pertama identifikasi bahaya dan analisis resiko, yaitu proses mengenali potensi bahaya di tempat kerja dan menilai tingkat resikonya guna menentukan langkah pencegahan yang tepat. Yang kedua ada pelatihan pekerja untuk menangani kondisi darurat. Dengan memberikan pelatihan rutin kepada seluruh pekerja agar mampu merespon kebakaran, kebocoran gas, ataupun kecelakaan kerja secara cepat dan tepat. Yang ketiga, ada sertifikasi K3 untuk semua level pekerja. Ini menjamin setiap pekerja dari operator hingga manajer memiliki kompetensi K3 sesuai bidangnya melalui pelatihan dan juga sertifikasi resmi. Yang keempat, ada evaluasi dan audit secara berkala berdasarkan siklus PDCA atau Plan Do Check Act. Menerapkan sistem Plan Do Check Act ini dapat meningkatkan efektivitas sistem K3 melalui perencanaan, implementasi, pemeriksaan, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, dari kasus yang terjadi ini ada kesimpulan yang dapat diambil. Jadi, insiden kebakaran berulang yang terjadi di kilang minyak Pertamina ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem health and safety environment secara menyeluruh, terutama dalam industri migas. Jadi dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, dibutuhkan komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman melalui langkah-langkah pengendalian yang terencana, terstruktur, dan juga berkelanjutan. Nah, keselamatan harus menjadi bagian dari sistem operasional, bukan sekedar formalitas, agar resiko bahaya dapat ditekan sejak dini dan dampaknya terhadap manusia, aset, dan juga lingkungan dapat diminimalkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kasus PT Pertamina ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.